Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami yang berjudul Fresh Track. Oke, next. Untuk anggota kelompoknya sendiri, yang pertama ada Nindya Meiza, ada Galia Safia, ada saya sendiri, Diah Ayu, dan ada Nadia Aureli Putri. Nah, untuk latar belakang sendiri, seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi digital telah membantu berbagai aktivitas sehari-hari. Namun, ada beberapa pengelolaan inventaris makanan rumah tangga yang masih sering dilakukan secara manual. Alhasil, banyak pengguna kesulitan memantau stok dan masa kadaluarsa bahan makanan, sehingga menyebabkan pemborosan makanan atau yang sering kita sebut dengan food waste. Jadi, beberapa akar masalah yang kami temui, yang pertama itu adalah bagaimana cara memantau stok makanan, lalu bagaimana cara mengetahui makanan yang akan kadaluarsa, dan bagaimana cara untuk mengurangi food waste itu sendiri. Untuk slide sebelumnya, untuk menjawab permasalahan tersebut, di sini kami mencanangkan sebuah solusi berupa website yang bernamakan Fresh Track. Fresh Track merupakan solusi digital untuk membantu pengguna mengelola inventaris makanan secara lebih terorganisasi. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memantau stok dan masa kadaluarsa bahan makanan sehingga dapat mengurangi food waste dan meningkatkan efisiensi pengelolaan makanan sehari-hari. Tujuan dari Fresh Track itu sendiri yang pertama untuk meningkatkan pengelolaan inventaris, untuk membantu pemantauan kadaluarsa, dan untuk mengurangi pemborosan makanan. Untuk pendekatan perancangannya, kami menggunakan antarmuka Fresh Track menggunakan client-side standar stack yang berbasis web dengan pertimbangan kompatibilitas yang tinggi, performanya yang ringan, dan kemudahan integrasi tim. Di sini kami menggunakan 3 bahasa pemrograman. Yang pertama HTML, di sini digunakan untuk membuat kerangka struktur seluruh halaman seperti login, register, dan lain-lain. Dan untuk bahasa CSS, kami menggunakannya untuk bagian tata letak, tipografi, warna, responsivitas, dan efek transisinya. Sedangkan untuk bahasa JavaScript, di sini kami gunakan untuk manipulasi kelas CSS untuk simulasi state dinamis di bagian error state login. Untuk desain sistem dan konfigurasi komponennya, yang pertama di bagian centralize-nya, di sini kami menggunakan satu file style CSS untuk seluruh halaman. Ini berfungsi untuk mempercepat rendering dan memudahkan pengelolaan. Lalu di bagian variabel CSS-nya terdapat beberapa warna seperti green dark, green mid, green background, dan lain-lain. Lalu untuk tipografinya, kami menggunakan jenis DM serif display untuk judul dan DM sans untuk teks fungsional. Dan yang terakhir, bagian responsive breakpoint-nya, kami menggunakan media query pada lebar lebih kecil sama dengan 576 pixel untuk kompatibilitas desktop dan mobile. Untuk strategi visualnya sendiri seperti konsep visual, palet warna, dan tipografi akan dijelaskan oleh Echa Nindya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi visualnya. Nah, kami menggunakan konsep desain yang bersih, natural, dan mudah digunakan oleh penggunanya. Karena Fresh Track ini berhubungan dengan pengelolaan makanan juga, jadi kami pilih yang dominasi warna hijau. Jadi palet warnanya itu kami menggunakan dari beberapa tingkat hijau, mulai dari forest green sebagai warna utama yang kami gunakan. Dan sampai warna yang lebih terang lagi untuk background dan elemen pendukungnya. Tujuannya juga supaya tampilannya tetap nyaman dan mudah dilihat oleh user. Dan untuk tipografinya kami menggunakan kombinasi font display untuk heading dan sans serif untuk isi kontennya, agar tampilannya modern dan mudah dibaca oleh user saat dipakai juga di berbagai ukuran layar juga. Jadi secara keseluruhannya visual yang kami bikin ini kesannya modern agar user juga nyaman juga untuk menggunakannya. Nah, selanjutnya di next slide-nya, saya akan menjelaskan bagian spesifikasi teknologi front end-nya.
Jadi pada sisi antarmuka itu kami menggunakan teknologi web standar yang ringan dan mudah dikembangkan bersama tim. Ukuran fontnya ini kami buat bertingkat agar informasinya juga lebih jelas dan mulai dari judul, isi, label, sampai captionnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian prinsip desain yang terdiri dari 4 prinsip desain. Yang pertama itu ada hierarki visual. Informasi yang paling penting ini adalah item hampir kadaluarsa ditampilkan paling menonjol di dashboard. Kedua ada konsistensi, yaitu card, tombol, dan tabel seragam di seluruh halaman. Ketiga ada aksesibilitas, yaitu teks putih di atas forest green yang memenuhi standar. Keempat ada keseimbangan, grid simetris di layout utama, asimetris di dashboard dan statistik. Selanjutnya, ini adalah referensi desain yang kami bikin. Jadi kami menggunakan referensi dari Freshtrack itu sendiri, yang modelnya itu masih hampir mirip dengan Freshtrack yang kami bikin, yaitu web aplikasi juga pelacak tanggal kadaluarsa makanan. Nah, jadi di screenshot yang atas ini halaman utama menampilkan daftar inventaris dengan filter kategori dan tombol add item di pojok kanan atas. Mode add item ini terdiri dari name, kategori, expiry date, dan storage location. Di screenshot yang ke bawah ini ada halaman inventory menampilkan card per item, yaitu seperti contohnya ada milk sama beef, lengkap dengan batch sisa hari kadaluarsa berwarna kuning atau merah, dan tombol consume, edit, dan delete, serta filter sort berdasarkan expiry, name, dan kategorinya. Nah, selanjutnya dari referensi desain yang tadi itu, kami ambil di beberapa bagian. Yang pertama ada dashboard inventaris, atau ringkasan status kadaluarsa langsung terlihat di halaman bagian utamanya. Kedua ada inventory card layout, yang menampilkan nama, kategori, jumlah, dan status kadaluarsa item. Ketiga ada tombol bagian add food, yang ada di posisinya pojok kanan atas, form input bersih, dan fokus. Keempat ada button navigation bar, navigasi mobile, first menghubungkan 4 modul utama. Dan kelima ada white space and rounded UI, rounded corner pada card button dan input. Dan terakhir ada statistik visual, yaitu grafik sederhana konsumsi versus pemborosan makanan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan bagian sitemap oleh Nadia. Oke, sekarang kita masuk ke bagian struktur navigasi Freshtrack. Jadi Freshtrack memiliki 6 modul navigasi utama yang dapat diakses dari Home, Main Entry. Seluruh modul dapat dijangkau melalui button navigation bar dalam maksimal 2 kali sentuhan dengan kedalaman navigasi maksimal 2 level. Jadi Freshtrack ini mempunyai 6 modul navigasi utama yang semuanya bisa diakses dari Home sebagai titik masuk utama. Keenam modul ini adalah tampilan awal, dashboard, kategori, detail inventory, statistik, dan account. Slide. Nah, seperti bisa dilihat ini. Jadi kode A adalah tampilan awal yang berisi login, sign up, forget password, error state. Kemudian halaman B adalah dashboard yang berisi expire soon, about to expire, expiring item list. Kemudian yang C adalah kategori atau food categories yang berisi vegetables and fruit, greens, dairy, frozen food. Kemudian ada D yang berisi kemudian D detail inventory yang berisi comment detail, action, consume, discard, edit. Kemudian E adalah statistik yang berisi overview data dan tracking graphic waste rate. Kemudian F adalah account user profile yang berisi edit profile dan pengaturan notifikasi. Bisa di slide. Nah, jadi alur navigasi dari sitemap ini sendiri adalah login, kemudian home, kemudian 5 modul via button navigation bar. Kemudian modul C atau kategori yang memiliki kedalaman navigasi terbesar. Berisi kategori, subkategori, daftar item, detail inventory D, consume atau discard atau edit. Aksi consume dan discard di modul D otomatis update dashboard B dan statistik E. Statistik E menampilkan data total konsumsi versus pemborosan dalam bentuk grafik. Kemudian count F dapat diakses kapan saja tanpa bergantung konteks di halaman lain. Bisa di slide. Kemudian workflow Freshtrack. Workframe dibuat menggunakan Figma untuk memvisualisasikan struktur halaman, penempatan komponen, dan alur navigasi sebelum implementasi, memungkinkan tim mengevaluasi
tata letak dan UX lebih awal. Halaman yang dirancang adalah yang pertama landing page dan login, kedua dashboard dan kategoris, yang ketiga adalah list, dairy, frozen, atau daftar item per kategori. Yang keempat adalah detail inventory dengan aksi consume, discard, edit. Kemudian yang kelima adalah statistik, count, dan edit profile. Kemudian yang terakhir adalah add food dan edit food. Lanjut. Nah, ini adalah wireframe dari desain Fresh Apps kita. Lanjut. Dan ini adalah desain mockup dari aplikasi Fresh kita yang berisi halaman login, dashboard, edit food, dan account profile, serta statistik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Galia. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan cara penggunaan aplikasi Freshtek. Yang pertama, pengguna akan masuk ke halaman landing page yang menampilkan identitas aplikasi Freshtek. Untuk mulai menggunakan aplikasi, pengguna dapat menekan tombol Get Start yang akan mengarah ke halaman login. Pada halaman login, pengguna dapat memasukkan email dan password yang telah terdaftar. Selain itu, tersedia fitur Forgot Password untuk membantu pengguna yang lupa kata sandi serta halaman. Selanjutnya, ada sign up untuk membuat akun baru. Sistem juga dapat menampilkan pesan error apabila email atau password yang dimasukkan tidak sesuai. Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard. Halaman ini menampilkan ringkasan inventaris makanan seperti jumlah total item, jumlah makanan yang akan segera kadaluarsa, serta daftar item yang perlu diperhatikan oleh pengguna. Selanjutnya, terdapat halaman categories. Kategori sendiri ini yang mengelompokkan inventaris makanan ke dalam beberapa kategori, yaitu fruits, vegetables, drinks, dairy, dan juga frozen. Pengelompokan ini membantu pengguna dalam mencari cara dan mengelola stok makanan dengan lebih mudah. Pada setiap item makanan, pengguna dapat melihat detail inventaris, dan juga dapat melakukan edit food untuk mengubah data, menandai makanan sebagai konsum apabila sudah dikonsumsi, atau menghapus data yang tidak diperlukan. Selain itu, pengguna juga dapat menambah inventaris baru melalui fitur Add Food, dengan mengisi nama makanan, kategori, jumlah stok, dan tanggal kadaluarsa. Berikutnya adalah halaman statistics. Halaman statistik menampilkan ringkasan data inventaris dalam bentuk visual, sehingga pengguna dapat memantau penggunaan makanan dan potensi food waste secara lebih mudah. Terakhir, terdapat halaman account. Next. Untuk account sendiri, pada halaman ini terdapat informasi profil pengguna. Pada halaman ini, pengguna dapat mengubah data profil melalui fitur Edit Food maupun keluar dari aplikasi menggunakan fitur Logout. Dengan fitur-fitur tersebut, Freshtek diharapkan dapat membantu pengguna mengelola inventaris makanan secara lebih terorganisir serta mengurangi terjadinya food waste. Yang terakhir, ada refleksi dan juga evaluasi pengembangan. Mungkin untuk kendala yang kami hadapi saat mengerjakan aplikasi ini lebih ke pembagian tugas antar anggota, menyebabkan tantangan dalam menjaga konsistensi dan juga desain. Lalu terdapat perbedaan antara desain Figma dan hasil implementasi. Lalu penggabungan kode menimbulkan konflik pada HTML dan juga CSS, dan beberapa komponen tidak tampil sesuai rancangan awal dan memerlukan revisi. Lalu ada solusi yang kami terapkan, yaitu koordinasi rutin antara anggota tim, lalu pengguna satu style sheet utama untuk menjaga konsistensi desain, pengujian dan evaluasi setiap fitur secara bertahap, dan perbaikan dilakukan sebelum progres integrasi akhir. Mungkin ada lagi, yaitu perubahan dari desain awal. Beberapa elemen visual disederhanakan agar lebih mudah diimplementasikan. Selanjutnya, layout kartu inventaris dan statistik disesuaikan agar lebih responsif. Icon dan elemen dekoratif diganti dengan alternatif yang lebih sederhana. Untuk hasilnya sendiri, evaluasi yang kami bisa berikan adalah Freshtek berhasil memenuhi tujuan utama perancangan, yaitu membantu pengguna mengelola inventaris makanan dan memantau kadaluarsa secara terorganisasi. Fitur yang berhasil berjalan misalkan dashboard, pemantauan, dan juga kadaluarsa, lalu ada kategoris dan juga detail inventory,
statistics, dan juga account dan edit profile. Selanjutnya, kami akan menjelaskan demonstrasi tentang aplikasi yang telah kami buat, dan demonstrasi ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nindya Misa. Baik, jadi saya akan menjelaskan tentang demonstrasi dari website yang kami buat, yaitu FreshTrack. Pertama, pengguna akan masuk ke halaman landing page yang menampilkan identitas aplikasi FreshTrack ini untuk mulai menggunakan aplikasi. Pengguna dapat menekan tombol Get Start yang akan mengarahkan ke halaman login ini. Jadi, taruh loginnya dulu, dan pengguna dapat memasukkan email dan password yang telah terdaftar. Selain itu, jika sudah masuk, itu ada fitur forgot password juga. Nah, forgot password ini untuk membantu pengguna yang kata sandinya tuh salah atau lupa kata sandi, serta ada juga halaman sign up untuk membuat akun baru. Ini contohnya Eca. Jadi sign up. Passwordnya tidak cocok, bentar guys. Nah, setelah masuk ke halaman sign up untuk membuat akun baru. Sistem juga dapat menampilkan pesan error apabila email atau password yang dimasukkan tidak sesuai seperti yang tadi dilihat. Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard, yaitu ini. Halaman ini menampilkan ringkasan inventaris makanan seperti jumlah total item, jumlah makanan yang akan segera kadaluarsa, serta daftar item yang perlu diperhatikan oleh pengguna. Selanjutnya, terdapat halaman kategoris yang mengelompokkan inventaris makanan ke dalam beberapa kategori, yaitu fruits and vegetables, drinks, dairy, and frozen. Pengelompokan ini membantu pengguna dalam mencari dan mengelola stok makanan dengan lebih mudah. Pada setiap item makanannya, pengguna dapat melihat detail inventarisnya, yaitu seperti ini, dan melakukan edit food untuk mengubah data. Pertama, edit seperti ini, dan bisa diubah di sini juga. Oke, habis itu kalau mau ngubah itu, kita bisa naruh food name-nya, kemudian kategorinya, dan quantity yang akan diubahnya. Contohnya quantity-nya 1 dan expiry-nya 3. Dan bisa ngambil beberapa icon juga, dan save change. Maka itu akan berubah. Kemudian pengguna juga bisa nambah quantity, ngasih quantity yang akan dikonsum atau di discard, misalnya 1. Berarti kalau dikonsum maka di sini apple-nya bakal hilang karena yang tadinya 1 jadi 0. Kemudian selanjutnya bisa di discard juga, yaitu 1, dan expiry-nya juga sudah otomatis seperti ini. Kemudian di discard maka akan berkurang kuantitinya, yaitu jadi 3. Sesuai perhitungannya yang udah ditaruh di quantity tersebut. Kemudian ada bagian statistik. Nah, statistik ini yang menampilkan ringkasan data inventaris dalam bentuk visual sehingga pengguna dapat memantau penggunaan makanan dan potensi food waste secara lebih mudah. Terakhir, terdapat halaman account yang berisi informasi profil pengguna. Pada halaman ini, pengguna dapat mengubah data profil melalui fitur edit profile seperti ini, maupun keluar dari aplikasi menggunakan fitur logout yang nanti akan saya coba. Dengan fitur-fitur tersebut, FreshTrack diharapkan dapat membantu pengguna mengelola inventaris makanan secara lebih terorganisir serta mengurangi terjadinya food waste. Jadi, saya akan mencoba edit profile dulu. Misalnya, name-nya diganti Nindya, dan phone number-nya diganti. Save, maka name-nya juga akan berubah dan emailnya tadi saya nggak ganti jadi tetap sama. Kemudian pengguna bisa logout, jadi langsung ke halaman yang sebelumnya. Jadi itu demonstrasi dari website yang kami buat. Kemudian
Jadi sekian dari presentasi yang kami lakukan dan demonstrasi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.